Cuma di zaman Sulaiman manusia dengan jin pernah satu dimensi, satu alam, yaitu tinggal di bumi. Setelahnya Allah bedakan dimensinya. Kalau kita baca kisah before jin ditaklukkan di zaman Sulaiman tuh, Nabi Sulaiman dapat peringatan dari Allah. Wahai Sulaiman, beritahu kepada manusia agar mereka berhati-hati terhadap gangguan setan. Karena sebentar lagi setan akan menyerang negeri manusia dan merusak di antara manusia. Ini peringatan Allah kepada Nabi Sulaiman. Diperlihatkan kepada Nabi Sulaiman kerusakan, kehancuran, bumi jadi dihanguskan dan segala macam. Diperlihatkan sehingga Nabi Sulaiman kemudian membawa para sahabat-sahabatnya diutus ke negeri-negeri untuk berdakwah. Dakwahnya apa? Hati-hati sama jin. Berdakwahnya apa? Jauhilah godaan-godaan setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin cara-cara setan. Itu dakwahnya murid-murid Nabi Sulaiman. Konkretnya apa? Konkretnya adalah tinggalkan dosa. Karena setan tidak bisa menguasai manusia kecuali lewat celah dosa. Makin besar dosanya, makin kita kesetanan. Jadi kalau kita pengen terbebas, kuat, nggak akan bisa digoda oleh setan. Jangankan digoda, diganggu aja nggak bisa, apalagi digoda, maka tinggalkan dosa. Karena cuma dosa yang menjadi celah masuknya setan. Mulai dari dosa hati, dosa lisan, dosa perut, dan seterusnya. Ini tiga ini dosa ini paling sering masuk setan. Hati, lisan, dan perut. Kalau hati itu adalah perasaan, lisan itu ucapan, dan kalau perut itu makanan. Sehingga murid-murid Nabi Sulaiman diutus ke negeri-negeri supaya mengajak manusia jangan makan riba. Janganlah kalian curang dalam timbangan. Janganlah kalian mengambil hak anak yatim. Karena kalau kalian lakukan itu nanti di tubuh kalian ada ruang untuk datangnya setan dan bersemayam di dalamnya. Tapi banyak manusia nggak mendengarkan nasihat murid Nabi Sulaiman. Terus datang lagi, janganlah kalian marah-marah. Karena ketika seseorang itu emosi, setan akan gampang masuk. Makanya orang biasanya kesurupan ketika dia labil emosinya. Baik karena marah banget atau karena baper banget. Itu bisa gampang kesurupan. Dinasihati nama murid-murid Sulaiman. Datang lagi ke tempat yang lain. Janganlah kalian berdusta. Karena berdusta itu akan memberi celah bagi setan untuk masuk ke dalam diri kalian. Nasihat-nasihat yang konkret sebetulnya. Intinya adalah, yuk kita perangi setan. Cara perangi setan, tinggalkan harta yang syubhat, harta yang haram, ucapan yang tidak baik, perasaan suuzon kepada orang lain, pikiran-pikiran yang buruk. Tinggalkan, setan gak punya celah. Tapi dengan takdir Allah mungkin manusia waktu itu mendustakan nasihat-nasihat Sulaiman dan murid-muridnya. Sehingga ketika hari yang dijanjikan tiba, setan muncul dari laut. Kan kerajaan setan itu di laut. Sejak setan dikutuk, diusir dari darat. Kalian gak boleh lagi tinggal di darat, pergi kalian. Dibiarkan tinggal di laut. Sehingga kata Nabi sesungguhnya kerajaan setan itu di atas air dan di lautan. Mungkin ada hubungannya juga dengan segitiga Bermuda kali ya. Walaupun saya gak tahu persis. Nah, datanglah setan-setan dari laut. Dalam bentuk yang macam-macam. Rata-rata bentuknya itu seperti bola api yang asapnya tuh ya kayak vaping gitu. Jadi banyak asapnya gitu. Datang tuh setan dari macam-macam tempat tuh ke bumi Palestina, ke Yerusalem, ke negeri-negeri yang ada di sekitarnya, ke Mesir, ke Irak. Begitu mereka setan-setan ini datang, dia akan langsung masuk dan terlihat setannya karena satu dimensi ya. Setannya kelihatan dalam bentuk kayak bola-bola api, langsung masuk ke dalam mulut orang-orang yang di dalam perutnya tadi ada makanan haram. Tapi kalau orangnya soleh, orangnya terjaga, kalaupun gak soleh-soleh amat, tapi minimal gak berbuat dosa, begitu setan mau masuk gak jadi dia mental gitu. Kayak ada perlindungan. Orang yang suka bohong, orang yang banyak berdusta, orang yang suuzon, orang yang marah-marah, orang yang makanannya tidak halal, itu masuk setan. Begitu setan masuk, kesurupan massal. Kesurupan, bayangin kesurupannya satu negara. Kesurupan satu orang aja bikin gaduh ya. Gimana kalau satu negara kesurupan. Sehingga gara-gara kesurupan dia ambil senjata tajam, dia bacokin orang di pasar. Ramai lagi di pasar, ditangkap sama murid Sulaiman, diruqyah langsung dipegang kepalanya, langsung sadar. Yang lain tapi kan kesurupannya lebih banyak daripada tukang ruqyahnya. Ustadz yang ruqyahnya cuma 5 orang, yang kesurupan 5 juta orang misalnya, coba gimana. Akhirnya terjadilah bunuh-membunuh. Jadi manusia saling membunuh itu, yang satu adalah pihak yang benar, yang membela kebenaran, yang satu lagi itu kesurupan. Jadi orang membunuh, misalnya kayak orang Yahudi membunuh kaum muslimin di Palestina, udah kebakaran pun kaum muslimin mau bantu, malah mereka saking dengkinya kepada orang Islam,
Mau dibantu aja, mereka bukan hanya menghalangi kaum muslimin membantu, malah membakar lahan-lahan Palestina supaya bareng-bareng deh kebakarannya. Saking dengkinya orang Yahudi. Ini kenapa? Kesurupan. Sehingga gara-gara setan masuk ke dalam manusia yang banyak dosa, akhirnya di antara manusia itu terjadi peperangan. Yufsiduna fil ard. Kita terpaksa mengangkat senjata untuk membela diri, membela keluarga, membela tanah air. Gara-gara banyak manusia yang seperti dulu orang penjajah kesurupan lalu menjajah negara orang. Itu bukan manusia tuh kerjanya, pasti setan tuh. Dan gak usah husnuzon deh. Memang orang Belandanya aja yang jahat, setan mah baik. Enggak, udah aja emang kerjaan setan yang masuk ke dalam hati orang-orang kayak gitu. Kenapa masuknya ke orang kayak gitu? Karena mereka banyak dosa. Dan biasanya pasti orang yang kufur kepada Allah SWT. Jadi rata-rata orang yang kufur kepada Allah itu dimasuki oleh setan karena dosa yang paling besar itu adalah syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadilah perpecahan di antara kaum muslimin, perang, bunuh-membunuh, ayah membunuh anaknya sendiri atau saudara membunuh saudaranya sendiri. Wah, kacau balau aja. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman enggak kuat untuk bisa mengatasi masalah. Pergi ke Jakarta udah beres, nanti pergi lagi ke Semarang, pergi lagi ke Surabaya kan repot nih. Harus pergi dengan naik kuda di beberapa kota yang lagi kacau. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, tundukkanlah angin untuk saya agar saya bisa cepat. Jadi mobilenya itu gampang kemana-mana. Akhirnya Allah tundukkan angin. Jadi Sulaiman itu menguasai semesta ini nggak sekaligus, bertahap sesuai kebutuhan. Pertama angin dulu, datang angin. Akhirnya Nabi Sulaiman naik kapal kayak perahu gitu, diterbangkan oleh angin. Bisa jadi Yerusalem, ke Gaza, kemana gitu cepat gitu. Mungkin ke Bandung juga gitu. Pernah juga mungkin ke Bandung, akhirnya jadilah Tangkuban Perahu. Ini terbang perahunya pakai angin. Mungkin pas sampai di sini bukan Nabi Sulaiman ya, ada perahu yang ketinggalan terbalik gara-gara anginnya terlalu kencang, jadilah perahu terbalik Tangkuban Perahu. Mitosnya. Nah, intinya adalah Nabi Sulaiman udah menguasai angin nih. Setelah menguasai angin ternyata jin ini makin ramai, makin banyak yang datang ke bumi. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menaklukkan jin. Sejak saat itu manusia bisa menaklukkan jin. Langsung jin itu tiba-tiba keluar semuanya dari perut manusia-manusia yang tadi banyak dosa. Kemudian mereka jadi kelihatan seperti binatang, hewan yang lari gitu. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan semuanya jadi budak. Itu keren banget zaman itu. Jin jadi budak. Sampai akhirnya ada jin yang kerjanya buat bangunan. Dulu mah arsitek jin. Tukang juga jin. Yang nyelam tuh diver jin. Server jin juga. Jadi dulu mah jin kerjaannya mah nyelam, nyari ikan, nyelam, nyari mutiara-mutiara untuk perhiasan di istana-istana Sulaiman. Itu divernya jin. Sampai chef aja di istana Sulaiman, chefnya tuh jin. Kalau teman-teman baca kisah tentang zaman Nabi Sulaiman, chefnya tuh jin. Masak apa misalnya, lo bagian apa? Gua mah seafood aja kata si jin teh. Dia chef seafood, ada chef yang khusus bagian apa. Sampai akhirnya ada dialog ketika Sulaiman meninggalkan istananya beberapa hari untuk beribadah di musola. Dan itu ternyata Sulaiman wafat ya, gak ketahuan. Jin laut yang kerjaannya divernya pergi ke dapur. Ngomong sama jin di dapur, kasihan banget sih kerjaan kalian di dapur melulu. Ayo atuh keluar bareng saya ngelihat alam semesta laut yang luar biasa. Lagi ada ombak tuh kata si jin teh. Ayo ombaknya 2 meter bagus, glossy lagi tuh. Mau surfing bareng saya. Ini saya udah punya papan longboard, mau gitu. Kata si jin chef, saya emang gak berani keluar, kalau ketahuan sama Sulaiman nanti saya dihukum. Jin takut kepada Sulaiman. Terus emang Sulaiman di mana? Tuh lagi beribadah, lagi duduk. Ini bukti bahwa jin tidak tahu yang gaib. Kalau dia tahu yang gaib, harusnya dia tahu Sulaiman sudah wafat. Baru ketahuan setelah beberapa lama sampai tongkat Sulaiman tempat beliau untuk berpegang itu habis dimakan rayap, baru Sulaiman jatuh. Nah, logikanya berapa lama butuh bagi rayap untuk memakan tongkat sehingga sampai jatuh? Kan lumayan tuh. Berarti selama itu Nabi Sulaiman wafat, dan memang jasad para nabi itu kan awet ya. Semua nabi jasadnya, ini khusus untuk nabi dan syuhada. Cuma 2 manusia yang awet jasadnya. Nah, para anbiya dan para syuhada enggak akan dimakan oleh tanah. Awet dari gimana dia meninggal, begitu dia dibangkitkan. Nah, nabi jasadnya awet, cuman udah wafat. Jin enggak tahu kalau Sulaiman wafat. Saking enggak taunya, dia enggak berani keluar dari dapur. Sehingga kata jin di dalam ayat yang tadi kita baca, banyak manusia bertanya kepada kami, padahal kami tidak tahu apa-apa.
Banyak manusia berlindung kepada kami, padahal kami tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Artinya sebetulnya jin itu gak bisa ngapa-ngapain kecuali bohong doang. Nah pada masa Sulaiman doang yang manusia dengan jin disatukan di satu alam. Sehingga manusia waktu itu jadi tuan dan jin menjadi budak. Driver jin. Ada yang freelance, ada yang ini. Dulu tuh. Kalau sekarang semuanya manusia. Enak dulu mah dan gak perlu dibayar. Sehingga kita biaya produksi murah, soalnya nggak perlu membayar buruhnya. Semuanya juga dari bangsa jin. Kalau sekarang alhamdulillah dengan sesama manusia bisa saling mensejahterakan. Dulu mah manusia nggak punya kerjaan, ongkang-ongkang kaki doang. Jin, buatin kopi dong. Oh ya Pak, siap gitu, buatin kopi deh. Di rumah pembantu adalah jin. Kopi yang rasa apa Pak? Udah yang tubruk aja yang biasa gitu. Awas gulanya jangan kebanyakan. Ke jin ngomong kayak gitu. Sekarang coba. Ada kopi ngelayang-layang sendiri lari gitu ya. Padahal dulu kayak gitu. Memang kerjaannya jin tuh. Jadi kalau ngelihat sekali-kali ada kopi melayang, berarti balik ke zaman Sulaiman nih. Jin bikin kopi. Nah ini pernah sealam. Setelah itu nggak bisa lagi jin dan manusia sealam. Setelah Nabi Sulaiman wafat, nggak ada lagi yang mengendalikan jin. Takutnya malah merusak. Akhirnya Allah pisahkan lagi alamnya. Lagi pula itu doa Sulaiman. Ya Allah berikanlah saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang siapapun setelah saya. Berarti nggak diizinkan lagi punya kekuasaan seperti Sulaiman, bisa berdialog, bisa mengendalikan jin, kecuali hanya Nabi Sulaiman. Padahal kalau mau mah Nabi Muhammad bisa juga tuh kayak Sulaiman. Nabi Muhammad kan Sayyidul Anbiya, sebaik-baik para nabi dan kekasih Allah banget. Kalau mau Nabi mah mau seru-seruan nih. Kalau Nabi pengen seru-seruan bisa banget tuh. Musa belah laut, yuk kita ke Laut Merah, kita belah aja. Nabi kalau mau mah semua mukjizat para nabi itu Allah bisa aja berikan kepada Rasulullah. Lagi ada cerita, ya Rasulullah, Nabi Sulaiman terbang, terbang. Allah terbang gitu aja. Gampang, orang buruk kan ya, buruk. Coba lebih dahsyat daripada angin kecepatannya sekian kilometer per jam. Buruk udah kecepatan cahaya. Mau ngapain? Mau belah bulan? Nabi berhasil membelah bulan. Kata orang Quraisy, kalau emang kamu benar, coba belah bulan biar kita lihat. Benar nggak kamu Nabi Allah? Beneran ya kalau aku lakukan kalian akan beriman? Ya. Tiba-tiba bulan terbelah dan itu terbelah beneran. Nggak tahu benar apa enggak, ini ditemukan secara saintifik bahwa bulan itu pernah terbelah. Allahu alam ya. Yang jelas kalau kita baca sejarah dan di Al-Qur'an juga wan syaqqatil qamar dan wan syaqqal qamar, dan bulan itu pernah terbelah. Dengan mukjizat dari Allah SWT kepada Nabi. Sehingga orang-orang Arab ngelihat, wah bulan terbelah. Tapi mereka berkelit. Katanya, Muhammad telah menyihir wajah mata kita. Kata Nabi, kalau gitu, kalau kalian gak percaya menganggap mata kalian saya sihir, sekarang kita tanya kepada orang yang lagi musafir, yang menuju ke kota Mekah. Pasti mereka melihat bulan di padang pasir. Karena di padang pasir bulan jelas banget. Pas musafir itu datang, orang-orang nanya, kemarin kalian ngelihat bulan gak? Ngelihat, aneh banget. Ada apa emang? Bulan terbelah. Jadi musafir pun mengatakan bulan malam kemarin terbelah. Tapi kata orang Quraisy lagi, Muhammad penyihir hebat banget, menyihir mata kita dan mata orang-orang yang lagi musafir. Intinya kalau Nabi mau mah bisa banget menguasai jin. Dan pernah terjadi di masa Nabi. Dulu di masa Nabi, masjid itu pernah dipakai untuk ngikat jin. Masjid Nabawi teh. Bukan cuma manusia yang pernah diikat di tiang Masjid Nabawi, jin juga pernah. Jadi Nabi lagi malam-malam diganggu sama jin. Nabi soalnya diganggu, ini jin iseng tapi agak-agak blow on ya. Yang diganggu Nabi coba. Kalau ganggu kita kan masih mending nih, selevel ya. Ini ganggu Nabi coba. Ini cari masalah nih, ganggu Nabi, cari mati deh. Ganggu Nabi lagi, Allahu Akbar. Datang nih jin yang agak-agak lugu gitu. Jin-jin polos ya. Nih ada orang sholat nih, dikirain nih orang biasa nih, terlalu polos. Yuk kita ganggu yuk, ganggu. Pas diganggu ternyata itu Rasulullah kekasih Allah. Wah udah langsung mental, guling-guling di situ kayak orang keracunan. Setelah Nabi selesai sholat, dipegang sama Nabi di uyel-uyel jadi bola. Kan itu dalam bentuk api tuh, dijadiin bola sama Nabi. Dan bola itu kemudian diikat di tiang masjid. Ketika pagi hari orang sholat subuh, anak kecil kan pada sholat subuh juga di zaman Nabi mah. Nah pas habis sholat subuh, anak-anak kecil pada ngomong gini, ya Rasulullah boleh nggak kita main bola-bolaan dari itu? Coba zaman Nabi itu jin mau dijadikan sepak bola. Jadi gimana pun hebatnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itu masih nendang bola karet. Ini nendang bola jin. Kalau di acara tahun baru kita mah nendang bola api ya. Mungkin terinspirasi dari itu kali ya hadisnya.
Ini benar-benar kata Nabi, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, akan aku biarkan anak kecil Madinah bermain bola dengan jin ini. Kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman. Tapi Nabi menghargai Sulaiman. Sulaiman udah terlanjur ngomong, ya Allah beri saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelah saya, termasuk Nabi Muhammad. Ya sudah kalau gitu saya mengalah aja deh buat Sulaiman. Udah jangan ini mah jin. Oh jin ya Rasulullah, ya udah saya tendang nih. Dulu kalau ketahuan jin malah pengen ditendang. Lah lo jadi gawang ya, nih penalti nih jin. Oh jin lo diam lo. Gitu dulu mah. Akhirnya Deden Nasir, wes jin nih, wah kuatan gitu. Semangat banget kan kalau Mang Deden ada bolanya dari jin, bola dari karet aja bisa ditahan, gimana bola dari jin. Udah aja baca ayat kursi yang banyak ketahan, insya Allah nggak gol. Nah pas ketahuan itu jin, anak-anak Madinah semangat banget pengen main bola dari jin, tapi Nabi kemudian mengambil dan melepaskan.